Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan analisis kualitas air pada Sungai Bedok, Yogyakarta terhadap tata guna lahan sekitar berdasarkan sifat fisik kimia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri, Sena Orga Mukti NIM 114230146. Lalu saya ada Ramadhani Nita Abdur dengan NIM 114201010. Saya Rafa Ramadhani, NIM 114230035. Saya Ella Ketua Hayu NIM 114230142. Saya Jocelyn Fajriana Nabila dengan NIM 114230153. Lalu di sini ada outline sebelum kita memulai PPT selanjutnya. Di sini ada pendahuluan yang membahas latar belakang, metode penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu yang kedua ada tinjauan pustaka yang membahas Sungai Bedok dan daerah aliran Sungai Bedok. Yang ketiga ada pembahasan yang membahas tentang waktu dan lokasi, kondisi perairan, faktor-faktor, kesesuaian dengan baku mutu, dan pengaruh penggunaan lahan. Yang keempat atau yang terakhir ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Next. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu Sungai Bedok merupakan sungai yang mengalir melalui wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Hulu Sungai Bedok, yaitu berada di Taman Nasional Gunung Merapi dan bagian hilir dari Sungai Bedok terletak di daerah Pantai Baru, Bantul, Yogyakarta. Sepanjang bagian hulu, tengah, dan hilir Sungai Bedok terdapat perbedaan lingkungan. Hal tersebut terkait dengan penggunaan fungsi lahan di daerah aliran sungai sepanjang Sungai Bedok. Semakin ke arah hilir sungai, telah terjadi perubahan fungsi lahan di daerah sekitar sungai, yaitu seperti adanya pemukiman, perikanan, dan pertanian. Bahkan selain itu, pada aliran sungai juga terdapat pembuangan limbah pabrik yang langsung mengalirkan limbahnya ke aliran sungai. Untuk kualitasnya air itu sendiri, kualitas air sungai Bedok telah diatur kebijakan pengelolaannya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas air sungai adalah tata guna lahan. Perubahan tata guna lahan sungai umumnya terjadi di wilayah perkotaan adalah tingginya aktivitas domestik dan industri pada kiri dan kanan badan sungai. Parameternya air itu sendiri, pengukuran kualitas para perairan dapat menggunakan beberapa parameter, di antaranya parameter fisika, kimia, dan biologi. Beberapa parameter yang diuji fisika air meliputi kecepatan arus, kekeruan, TDS, TSS, dan suhu. Untuk parameter uji kimia air, beberapa di antaranya adalah pH, DO, fosfat, dan bahan organik lainnya. Sedangkan parameter uji biologi air berupa makhluk hidup yang hidup di suatu perairan tersebut. Di sini tujuan penelitiannya itu ada dua. Untuk yang pertama, mengetahui kualitas air Sungai Bedok berdasarkan parameter fisik kimia. Yang kedua, yaitu menganalisis pengaruh perbedaan tata guna lahan di kanan dan kiri badan sungai terhadap kualitas air sungai berdasarkan parameter fisika dan kimia air. Lalu di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer itu diperoleh oleh survei lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2025 yang dilakukan pengamatan langsung pada daerah aliran Sungai Bedok yang mengenai karakteristik dan kondisi di sekitarnya. Di sini kita juga memakai data sekunder yang didapatkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025. Lalu juga diambil dari jurnal, publikasi, dan buku. Sampel yang diambil didapat dari 3 stasiun yang mewakili bagian hulu hingga hilir Sungai Bedok. Parameter yang kita pakai yaitu ada suhu, intensitas cahaya, arus pH, salinitas DO, BOD, COD, TDS, dan TSS. Lalu manfaat penelitiannya ada 3. Yang pertama, menyediakan data ilmiah terkini mengenai karakteristik kualitas air secara fisik dan kimia di wilayah daerah aliran Sungai Bedok yang dapat dijadikan referensi dalam perencanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. Yang kedua, menggambarkan distribusi dan jenis pemanfaatan lahan di sepanjang das Bedok, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menilai
pengaruh kegiatan manusia terhadap perubahan kualitas air sungai. Yang ketiga, mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lokal mengenai pentingnya perlindungan kualitas air dan praktik pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan di sekitar Sungai Bedok. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Sungai Bedok di Yogyakarta mengalir dari Taman Nasional Gunung Merapi hingga Pantai Baru melintasi beberapa kabupaten. Kondisi lingkungan di sepanjang sungai bervariasi akibat perubahan fungsi lahan terutama menuju hilir yang didominasi pemukiman, perikanan, pertanian, dan pembuangan limbah pabrik. Perubahan ini menyebabkan penurunan kualitas air yang berdampak pada kebutuhan air masyarakat dan ekosistem akuatik. Parameter fisik dan kimia air menunjukkan pencemaran ringan hingga sedang. Dengan perubahan parameter kualitas air akibat limbah domestik, pertanian, dan industri, keberadaan bioindikator seperti plankton dan makrozoobentos mencerminkan penurunan keanekaragaman organisme akuatik. Fluktuasi debit air terutama saat musim hujan mempengaruhi penyebaran polutan dan resiko erosi serta banjir. Oleh karena itu, pengelolaan sungai harus memperhatikan kualitas air dan kelestarian ekosistem agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Kemudian daerah aliran Sungai Bedok. Daerah aliran sungai atau Das Bedok merupakan bagian dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki hulu di Taman Nasional Gunung Merapi dan hilir di Pantai Baru, Bantul. Das Bedok melintasi wilayah Sleman, Bantul, dan Yogyakarta dengan fungsi lahan yaitu berubah dari hulu ke hilir. Mulai dari kawasan hutan di hulu hingga pemukiman, pertanian, dan perikanan di hilir. Perubahan penggunaan lahan ini, terutama peningkatan area pemukiman dan aktivitas industri, menyebabkan tekanan terhadap kualitas air dan ekosistem sungai. Selain itu, Das Bedok mengalami peningkatan debit puncak akibat berkurangnya luas lahan hutan dan bertambahnya lahan terbangun yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan erosi. Oleh karena itu, pengelolaan Das Bedok sangat penting untuk menjaga ketersediaan air, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan fungsi ekologis sungai tersebut. Lalu pembahasan yang pertama yaitu waktu dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di area sawah Nambuan, Tolgadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada daerah ini terletak pada koordinat X yaitu 427116 dan koordinat Y yaitu 914370. Pengambilan data dilakukan pada pukul 17.33 WIB dengan cuaca cerah dan sejuk. Daerah penelitian ini ditumbuhi oleh berbagai vegetasi seperti rumputan, pohon pisang, pohon kelapa, dan lainnya. Selain itu, daerah penelitian ini dilewati oleh aliran Selokan Mataram yang berarah dari barat ke timur. Sementara Sungai Bedok ini mengalir dari hulu Taman Nasional Gunung Merapi dan berlirir pada Pantai Baru. Kondisi di sekitar sungai bersih, namun masih terdapat sedikit sampah, dedaunan kering, serta kondisi air pada pengairan ini bersih dan alirannya cukup deras. Di sekitar pengairan terdapat fauna seperti kucing, capung, serta juga terdapat beberapa jenis ikan. Kemudian poin nomor 2 yaitu kondisi perairan lokasi penelitian. Pengamatan kualitas fisik kimia air di Sungai Bedok menunjukkan variasi signifikan antar stasiun. Suhu tertinggi tercatat di hilir di stasiun 5 akibat kondisi terbuka dan aktivitas manusia. Sementara suhu rendah di hulu pada stasiun 1 mencerminkan daerah pegunungan. Intensitas cahaya dan arus tertinggi juga ditemukan di hilir, mempengaruhi proses fotosintesis dan sebaran organisme. Nilai pH berkisar antara 6,96 sampai 7,8 dengan fluktuasi akibat aktivitas antropogenik seperti limbah tambak udang. Kemudian salinitas relatif rendah dengan nilai 0,17 sampai 1,20% karena Sungai Bedok merupakan perairan air tawar. Lalu DO tertinggi ada di hulu dengan nilai 6,17 mg per liter dan terendah di hilir 4,74 yang menunjukkan penurunan kualitas akibat pencemaran. Kemudian parameter BOD dan COD juga meningkat di hilir. Meskipun masih tergolong rendah menurut baku mutu, menunjukkan pencemaran ringan. Kemudian nilai TDS dan TSS tertinggi juga ditemukan di stasiun 5 yang mengindikasikan bahwa akumulasi zat terlarut dan padatan suspensi dari hulu ke hilir.
Kandungan nitrat dan fosfat pun menunjukkan peningkatan di hilir dengan nilai tertinggi masing-masing 1,4 dan 2,43 yang masih memungkinkan kehidupan plankton namun menunjukkan potensi eutrofikasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pH. Perubahan fungsi lahan yang terjadi mengakibatkan air di Sungai Bedok mengalami penurunan kualitas pada daerah aliran sungai. Aliran Sungai Bedok ini memiliki komponen penting untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di sekitarnya, seperti irigasi pertanian, peternakan, dan MCK atau mandi cuci kakus. Lalu kegiatan di sekitar sungai tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas air sungai dan juga dapat mengakibatkan perubahan keberadaan organisme akuatik. Oke, selanjutnya itu kesesuaian dengan baku mutu air berdasarkan jurnal yang berjudul Kualitas Perairan di Sungai Bedok, Yogyakarta berdasarkan keanekaragaman plankton oleh Asri Zayana Fauzia DKK. Kesesuaian kualitas air Sungai Bedok terdapat baku mutu air dapat dianalisis dari parameter fisik kimia dan indeks keanekaragaman plankton yang diukur di beberapa stasiun sepanjang sungai. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa suhu air berkisar antara 24,3 Celcius hingga 29,8 Celcius. Lalu untuk pH antara 7 sampai 11 hingga 7 sampai 73. Lalu untuk DO atau oksigen terlarut itu berkisar pada 4,74 hingga 6,17 miligram per liter. Lalu untuk BOD itu berkisar pada 0,86 sampai 2,50 mg per liter. Lalu untuk TDS itu berkisar pada nilai 189 hingga 281 mg per liter. Lalu untuk TSS berkisar pada 4,33 hingga 237 mg per liter. Dari parameter tersebut, sebagian besar masih berada dalam rentang baku mutu sungai kelas 2 kecuali TSS di stasiun hilir yaitu sebesar 237 mg per liter yang melebihi ambang batas 50 mg per liter menurut peraturan Gubernur DIY nomor 20 tahun 2008. Selain itu, indeks keanekaragaman plankton sebesar 2,124 in per liter. Menempatkan Sungai Bedok dalam kategori keanekaragaman sedang yang menurut kriteria ODUM tahun 1993 mengindikasikan bahwa kondisi perairan tercemar sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa parameter fisik kimia masih sesuai dengan baku mutu, adanya peningkatan TSS dan kategori pencemaran sedang berdasarkan indikator biologis menandakan kualitas air Sungai Bedok tidak sepenuhnya memenuhi baku mutu air yang dipersyaratkan, terutama di bagian hilir yang terpengaruh aktivitas manusia dan pembuangan limbah. Next. Oke, selanjutnya pengaruh penggunaan lahan terhadap kualitas air sungai. Nomor 5. Ya. Perubahan penggunaan lahan di sepanjang Sungai Bedok seperti alih fungsi lahan menjadi pemukiman, perikanan, pertanian, dan pembuangan limbah industri berpengaruh signifikan terhadap kualitas air sungai. Semakin ke hilir, perubahan fungsi lahan di sekitar sungai menyebabkan penurunan kualitas air yang ditandai dengan perubahan parameter fisik atau kimia seperti suhu, pH, DO, BOD, TDS, dan TSS. Kegiatan masyarakat di sekitar sungai termasuk irigasi pertanian, peternakan, MCK, serta pembuangan limbah domestik dan industri menyebabkan penurunan kualitas air dan mempengaruhi keberadaan organisme akuatik, khususnya plankton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman plankton di Sungai Bedok adalah 2,124 in per liter, yang termasuk pada kategori sedang. Mana? Share screen-nya mana?
Bentar. Dah. Ini diulang dari awal apa gimana? Maksudnya Gak usah, dari gak usah. enggak dari lanjut aku ngomong apa dari pengaruh penggunaan Lanjut, lahan? lanjut aja. Lalu hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman plankton di Sungai Bedok adalah 2,124 in per liter, yang termasuk kategori sedang sehingga eh, perairan Sungai Bedok dikategorikan tercemar sedang. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan dan aktivitas manusia di sepanjang sungai secara langsung menurunkan kualitas air dan mempengaruhi stabilitas ekosistem perairan. Kesimpulan, eh, kesimpulan dari presentasi ini yaitu kualitas air Sungai Bedok berdasarkan parameter fisik kimia secara umum masih memenuhi baku mutu pada beberapa parameter seperti suhu, pH, DO, dan BOD. Namun terdapat parameter yang melebihi baku mutu, terutama TDS hingga 2.819 mg per liter baku mutu 2.000 mg per liter dan TSS hingga 237 mg per liter dengan baku mutu kelas 2 yaitu 50 mg per liter di bagian hilir sungai. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas air terutama di lokasi yang terpengaruh aktivitas manusia dan pembuangan limbah. Lalu perbedaan tata guna lahan di kanan dan di kiri badan sungai seperti alih fungsi menjadi pemukiman, pertanian, perikanan, dan adanya pembuangan limbah industri berpengaruh nyata terhadap penurunan kualitas air Sungai Bedok. Semakin ke hilir, perubahan penggunaan lahan dan meningkatnya aktivitas masyarakat menyebabkan akumulasi polutan yang berdampak pada kenaikan nilai TDS dan TSS dan penurunan kualitas ekosistem perairan secara keseluruhan. Lalu untuk saran untuk menjaga dan memperbaiki kualitas air Sungai Bedok, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan pengelolaan limbah domestik dan industri secara terpadu agar tidak langsung dibuang ke sungai. Kedua, diperlukan upaya konservasi lahan dan penanaman vegetasi di sepanjang bantaran sungai untuk meningkatkan daya resap air dan mengurangi limpasan permukaan. Ketiga, pengawasan dan penegakan regulasi terkait tata guna lahan dan pengelolaan limbah harus ditingkatkan serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas air sungai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.